Kita menuju informasi berikutnya. Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh meresmikan pembukaan Konvensi Nasional Hari Pers Nasional 2022 di Kendari. Konvensi ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada Senin 7 Februari 2022 kemarin. Sebelum memukul gong sebagai tanda pembukaan, Muhammad Nuh memberikan sejumlah pesan-pesannya. Detail informasinya akan disampaikan wartawan Tribun News Ultra ada Amelda Devi Indriani yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Amel. Ya, halo Dea. Rekan Amel, bagaimana suasana pembukaan Konvensi Nasional Media Massa ini sebagai rangkaian HPN 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara? Bisa Anda informasikan? Ya, baik. Terima kasih Dea. Jadi kegiatan Konvensi Nasional Media ini merupakan rangkaian Hari Pers Nasional 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, jadi kegiatan Konvensi Media Nasional ini berlangsung di Hotel Claro Kendari pada kemarin, Senin 7 Februari 2022. Ya, pelaksanaan pembukaan ini berlangsung secara hybrid, secara online, dihadiri di Hotel Claro sendiri dan hybrid melalui Zoom. Ya, untuk suasananya sendiri kemarin terlihat antusias pers sendiri, mulai dari seluruh Indonesia yang sempat hadir ke lokasi langsung, juga ada beberapa masyarakat umum yang juga menyempatkan hadir di pembukaan konvensi kemarin. Ya, pada saat pembukaan kemarin sempat asisten satu profesor memberikan sambutannya menyambut kehadiran para tamu HPN 2022 dan kegiatan konvensi kemarin dibuka langsung oleh Dewan Pers yakni Muhammad Nuh. Seperti itu dia. Dari pantauan Anda Amel, apa yang menjadi pesan Dewan Pers yang sudah disampaikan kemarin? Ya, baik. Jadi Dewan Pers sendiri menyampaikan dan mengingatkan kepada para insan media, utamanya saat ini di tengah berkembangnya banyaknya hadir platform digital, sehingga ia mengingatkan agar insan media juga masuk ke wilayah cyberspace, karena selama ini kita sudah mengemban wilayah di physical space. Ya, Muhammad Nuh berpesan agar para media bisa bersinergi, kalaupun tidak bisa secara utuh masuk di wilayah cyberspace, bisa memasuki hybrid, artinya kombinasi antara physical space dengan cyberspace. Ya, ini guna mengikuti perkembangan zaman. Ya, dan juga Muhammad Nuh juga menyampaikan di pembukaan kemarin untuk melindungi pers di tengah banyaknya platform digital. Dewan Pers juga sudah mengajukan rancangan undang-undang atau beberapa rancangan mengenai payung perlindungan hukum bagi pers ke Menteri Menpolhukam dengan agar disampaikan ke DPRD untuk ditindaklanjuti apakah nantinya menjadi undang-undang atau peraturan pemerintah yang nantinya bisa menjadi payung hukum bagi pers. Seperti itu dia. Baik, Tribuners rekan Amelda juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait Hari Pers Nasional. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk perpanjangan antara Polri dengan Dewan Pers, karena itu salah satu yang sangat membantu teman-teman untuk mendapatkan perlindungan supaya tidak terkena undang-undang KUHP. Itu semuanya nanti merujuk ke Dewan Pers. Insya Allah nanti tanggal 9. Kalau poin-poin dalam MOU-nya ada pembaruan tidak, Pak? Ada beberapa yang penting, intinya gimana caranya memastikan kawan-kawan jurnalis itu sepanjang dia melaksanakan tugas sebagai jurnalis itu kita pastikan tidak orang lain, tapi masuk ke dalam ranah pers, undang-undang pers, sehingga Dewan Pers yang akan menjadi penyelesai.
Intinya itu aja, kita jangan sampai panjenengan nanti dibawa ke polisi atau dibawa ke pengadilan. Iya, iya. Karena tugas jurnalistiknya. Tapi kalau orang lain yang bukan melaksanakan tugas jurnalistik, ya lain lagi kan, dia tidak punya SIM, ya tidak punya surat izin sebagai jurnalis, ya tidak dapat. Ya kita itu hanya khusus untuk teman-teman jurnalis yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa penggunaan teknologi digital saat ini adalah sebuah keniscayaan. Kita harus mampu mengarungi dunia digital ini agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Melek teknologi digital adalah keharusan, termasuk bijak bermedia sosial. Media massa harus membantu menyediakan konten-konten mendidik untuk tujuan tersebut. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2022 kepada seluruh insan pers Indonesia. Selamat berdiskusi dan semoga konferensi ini dapat membuahkan masukan komprehensif untuk pemerintah, utamanya dalam membangun kedaulatan nasional di bidang teknologi informasi dan digitalisasi media. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridhai segala upaya yang kita lakukan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.